Cek. Terima kasih Kak Fikar untuk waktunya, dan di sini sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arya Pradana Wirawan untuk memandu acara pada sore hari ini, yaitu diskusi mengenai kolaborasi pemerintah, pemuda dan stakeholder lainnya dalam upaya penurunan tindak kesehatannya. Dan di sini sudah ada Pak Soleh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, dan juga Bapak Dibayu Setiawasa juga dari Dewan DPRD Jawa Tengah, dan di sini juga ada Mas Yukruf selaku Direktur Program dari Indonesian Exeter, salah satu NGO kepemudaan di tingkat nasional ini. Dan memang tema yang cukup menarik, dan di sini juga hadir peserta diskusi yang itu didominasi oleh pemuda. Saat ini memang kita melihat ya di banyak berita-berita, kemudian mungkin ada yang TikTok, ada yang Instagram, ternyata tindakan kejahatan itu sekarang mungkin modelnya macam-macam. Ada yang kenakalan remaja nih gitu. Kemudian kalau di sini Semarang ada itu apa namanya, kreak ya, kreak gitu. Tapi nggak tahu nih kok udah jarang terdengar. Tapi kemarin Jangan dong. beberapa waktu yang lalu cukup ini ya gitu. Kemudian yang ngetrend juga itu judi online mungkin ya. Itu tindakan kejahatan yang mungkin nggak kerasa, tapi itu dampaknya luar biasa, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun keuangan yang yaitu merusak juga. Nah, mungkin ada banyak hal, dan memang kita perlu bersama-sama bekerja sama, berkolaborasi bagaimana sih supaya tindakan-tindakan kejahatan itu dapat kita cegah sehingga tidak menimbulkan apa ya, akibat yang nantinya kepenyesalan, terutama untuk teman-teman pemuda di sini. Dan di sini sudah ada Pak Soleh yang mungkin akan sedikit sharing ya gitu, ataupun memberikan materi pandangan maupun saran buat teman-teman pemuda gimana sih gitu. Nah, mungkin ya monggo disilahkan Pak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Mas Dipa, Mas Sugro, Mas Arya, dan semuanya hadirin sekalian dari para mahasiswa dan pemuda. Jadi berbicara terkait dengan masalah kolaborasi terkait dengan tindak kejahatan, saya kira kami memandangnya dari berbagai hal. Pertama adalah yang mungkin kita lakukan adalah pencegahan ya. Jadi pencegahan saya kira penting, dan kalau kita berbicara pencegahan ini tentu juga melibatkan semua pihak. Pertama adalah tentu keluarga. Jadi yang namanya keluarga, seorang bapak, seorang ibu itu sangat berpengaruh dalam sebuah keluarga untuk bisa memberikan perhatian, memberikan pengawasan terhadap seorang anak, karena dari situ kita bisa tahu gerak-gerik anak kita itu kira-kira baik-baik saja atau tidak baik-baik saja kalau di rumah. Karena memang waktu yang namanya waktu itu kan sekian persen kita tuh ada di rumah. Kalau anak sekolah itu dari jam 7 pagi mungkin sampai siang itu di sekolah, tapi setelah itu sore kan mungkin, kalau dulu mungkin kalau SD SMP mungkin ngaji, mungkin kalau SMA ada yang ngaji atau ada yang tidak misalnya gitu. Artinya peran keluarga menurut saya itu sangat penting, di samping peran-peran lainnya. Jadi apalagi misalnya kalau kita lihat anak-anak kita yang kemarin misalnya tanda kutip di Jawa Barat masuk ke barak militer nih ya, itu kan yang masuk ke barak militer kan rata-rata kan mungkin ada yang orang tuanya pisah gitu ya, bercerai, dia ikut bapaknya atau ikut ibunya misalnya gitu ya, atau ada juga mungkin karena kesibukan bapak dan ibunya sehingga dia kehilangan figur daripada seorang bapak dan seorang ibu, sehingga tidak ada yang ada dalam pemikiran maupun juga dalam kehidupan sehari-hari
itu adalah figur yang ada dalam tokoh-tokoh mungkin yang ada dalam handphone atau internet. Kan sekarang banyak ya, karena sering main game online yang bunuh-bunuhan tuh, GTA, gitu ya. Sekarang Roblox itu. Roblox kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya bukan figur tutur kata maupun pelajaran-pelajaran seorang ayah dan ibu, tapi yang muncul adalah figur-figur yang ada dalam istilahnya cerita-cerita maupun juga dalam serial-serial game yang ada di handphone. Jadi saya kira yang pertama itu penting sekali, faktor keluarga gitu ya. Nah yang kedua, saya kira lingkungan. Lingkungan ini menjadi penting karena lingkungan tempat bermain, baik itu sekarang ini kan karena kita semuanya sudah main HP, anak-anak kita itu, anak-anak muda terutama itu, mungkin jarang sekali yang masih bermain dalam lingkungan satu RT atau dalam satu perumahan, jarang sekali. Paling munculnya pas ada Karang Taruna atau ada 17-an. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kan jarang sekali ya anak-anak kita ketemu dengan teman-teman dalam satu RT itu jarang sekali. Karena memang masing-masing punya kehidupan sendiri, kehidupan HP maksudnya, jadi mager di rumah gitu kan. Sehingga lingkungan ini menurut saya lebih kepada condong lingkungan berteman seperti di sekolah. Jadi misalnya karena dari pagi sampai siang itu sekolah, bagi yang SMP, SD, SMA itu banyak waktunya di sekolah, maka disitulah peran lingkungan menjadi penting. Lingkungan bermain berarti adalah lingkungan teman-teman dalam satu sekolah. Nah, artinya apa? Kalau berbicara lingkungan ini juga faktor pendidikan menjadi penting. Lingkungan pendidikan berarti ada seorang figur, seorang guru, ada seorang teman-teman dalam satu kelas atau dalam satu sekolah. Saya kira ini juga adalah faktor yang kedua menurut saya. Pendidikan itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Banyak anak saya misalnya gitu, saya ingetin nggak mempan, saya titipnya lewat gurunya. Nah, misalnya wali kelasnya terutama kan, yang tiap hari ngabsen kalau telat gitu-gitu, atau PBK. Misalnya kita titipkan, oh tadi anak saya nggak mau bangun, begini, sering main game. Nah biasanya diajak ngobrol sama gurunya malah lebih mempan daripada daripada orang tuanya gitu. Dan itu tentu juga itu pengalaman semua orang tua, mungkin juga banyak yang seperti itu. Atau misalnya ada kegiatan ekstra kurikuler, misalnya olahraga ya, terus mungkin juga BBB atau Paskibra dan sebagainya, lewat pelatih ini pun juga ternyata lebih mempan daripada omongan kita, karena mungkin keseharian, bahkan saya tahu anak saya curhat itu malah dari gurunya. Pak, tadi ya begini kira-kira gitu ya. Jadi malah kita tahu jadinya. Oh, jadi di rumah kita ajak ngomong, pancing-pancing dikit, walaupun udah mulai curiga yang bocorin siapa ya. Gitu ya. Jadi mata-mata orang tua. Mata-mata ini kira-kira gitu. Demikian juga di kuliah. Jadi apalagi misalnya yang jauh dari orang tua gitu ya, teman-teman mahasiswa kan yang sehari-hari kan tidak ada yang yang mengawasi, yang ada kan hanya teman kuliah, teman satu kos atau kontrakan, sama dosen. Dosen mungkin kalau kuliah jarang-jarang ya, paling hanya bicara mengenai tugas, mengenai mata kuliah dan sebagainya. Yang lebih sering kan teman satu angkatan atau teman dalam satu kontrakan atau satu kos-kosan. Dan itu berpengaruh sekali dalam perspektif kita. Banyak misalnya zaman saya dulu kuliah misalnya gitu ya, dulu mungkin waktu SMA-nya dia mungkin tidak pernah mengerti soal agama atau apa, tapi karena bergaul dengan teman-teman yang misalnya garis kanan sekali misalnya gitu, tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat agamis sekali, cingkrang atau mungkin juga hijrah gitu ya, terus menjadi dikit-dikit haram gitu, dengerin radio, wah itu haram ya, nggak boleh tuh, dan TV, waduh, saya juga kaget-kaget saya, perasaan dulu nggak begini gitu, radio haram, nonton TV haram, semua haram. Pernah ketemu saya model-model begitu gitu. Jadi karena memang bukan berarti itu kejahatan, bukan. Artinya apa? Perilaku kita sehari-hari, kalau kita sudah menjadi mahasiswa, banyak dipengaruhi oleh lingkungan tadi itu, lingkungan pergaulan berteman, kos-kosan maupun juga dalam teman satu angkatan.
Nah, yang selain dunia pendidikan saya kira yang mempengaruhi terkait dengan perilaku seorang anak atau anak muda menurut saya adalah aspek kebijakan dalam suatu pemerintahan saya kira juga penting ya. Kadang ada misalnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemerintah satu kota atau satu kabupaten mungkin menyediakan ruang-ruang terbuka. Saya kira itu bagian daripada upaya untuk mengurangi stres dan sebagainya. Karena kalau misalnya suatu kota itu hanya monoton, tidak ditata dengan baik, tidak ada ruang terbuka untuk ekspresi. Dulu misalnya yang namanya Taman KB kan setiap malam minggu atau apa itu sering ada musik live gitu ya, entah itu sponsornya dari rokok atau dari mana. Nah sekarang saya lihat agak jarang, mungkin karena sponsor rokok sudah tidak dibolehkan atau apa ya, saya kurang tahu persis. Tapi artinya sebenarnya ruang-ruang terbuka seperti itu bagus, karena tidak semua orang punya uang untuk dia ke kafe, healing dan sebagainya. Atau misalnya banyak juga kabupaten kota yang menyediakan tempat-tempat wisata baru, wisata-wisata yang murah meriah, baik itu air terjun ya, maupun juga tempat-tempat seperti kayak di pinggir sungai, main Ketaping ya, model seperti dan sebagainya. Jadi bisa juga mungkin kegiatan healing seperti itu juga bisa meredakan pikiran, stres dan sebagainya. Jadi kebijakan pemerintah itu juga bisa berpengaruh untuk mengurangi tingkat stressing, depresi dari warganya. Karena biasanya orang yang depresi, stres dan sebagainya kan pelampiasannya kadang juga bisa kemana-mana. Salah satunya misalnya bertemu dengan yang tadi dibilang Mas Arya tadi itu, ada kelompok A, kelompok B tadi itu ya. Karena itu mengaktualisasikan diri, dia butuh beraktualisasi diri, ketemunya ini, gagah-gagahan, bawa pedang gitu ya. Malam minggu karena tidak ada ini, malam minggu udah kayak touring bahasanya ya, touring tapi nggak jelas gitu ternyata. Begitu ada istilahnya dikomponis sedikit, itu langsung terpancing, berantem dan sebagainya. Saya kira ini gambaran-gambaran umum di permukaan ya. Saya kira saya belum berbicara mengenai bagaimana nanti peran pihak lain secara kelembagaan. Mungkin di situ ada aparat penegak hukum ya, kepolisian, bagaimana dari peran pemerintah dalam hal ini, mungkin ada Satpol PP dan sebagainya. Saya kira mungkin teman-teman yang lain bisa nambahkan. Ini saya baru bicara mengenai fenomena-fenomena dan faktor-faktor apa saja sebenarnya yang berpengaruh terhadap kehidupan anak muda zaman sekarang. Saya kira gitu Mas Arya. Siap. Terima kasih. Terima kasih dari Mas Arya tadi, teman-teman dijelaskan ya, ada beberapa faktor. Yang pertama itu peran keluarga ya, dari peran keluarga, kemudian lingkungan, dan yang ketiga ini kebijakan pemerintah. Karena memang kebijakan pemerintah secara kota itu mempengaruhi aktivitas-aktivitas. Maka kesimpulannya bisa jadi hipotesanya ada kenakalan antar geng itu karena tidak ada ruang ekspresif yang lain ya. Itu sangat-sangat logis gitu kan. Dan mungkin dari Pak Dipa nih, selaku masyarakat asli Kota Semarang juga nih, Akam sih bisa menambahkan. Ya Akam sini paling tahu ini. Terima kasih Mas Arya, izin Pak Saleh, Mas Sudro dan teman-teman yang sudah hadir di hari ini. Peran pemerintah sudah banyak memberikan fasilitas-fasilitas, membangun tempat-tempat ruang-ruang publik seperti yang disampaikan oleh Pak Saleh. Mungkin untuk khususnya Kota Semarang, ruang publik, lapangan sepak bola, terus kemudian tempat-tempat olahraga, ruang terbuka Kota Lama, di tempat jadi tempat community hub begitu, ruang-ruang diskusi. Cuman memang hari ini yang agak ketinggalan bahwa pemerintah masih sebatas hanya menyediakan fasilitas saja. Baru disiapkan, pokoknya tak gawe ke lapangan tenis, tak gawe ke lapangan bal, rampung gitu. Tanpa menjemput teman-teman komunitas-komunitas ini atau kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa langsung menikmati fasilitas yang sudah dibuat oleh
pemerintah. Makanya peranannya pemerintah hari ini mungkin di Dinas Pemuda dan Olahraga peranannya sangat penting. Bagaimana caranya bisa menjembatani fasilitas-fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah dapat difungsikan dan dimanfaatkan oleh warga langsung sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, menurunkan tingkat kejahatan. Kan mungkin dari Pak Sule tadi menyampaikannya begitu, saking gabutnya pemudanya kan gitu ya. Wah, ini kakinya gatel, lapangan sepak bolanya sekarang sudah jadi parkiran semua, mungkin jadi di apartemen, akhirnya nyaku iwang kan gitu. Jadi kan kakinya begitu. Beberapa kali kita juga mengajak diskusi, apalagi di hari ini Pak Gub ya, Pak Saleh sudah bikin zilenial. Zilenial itu keren sekali. Beberapa kali juga kita sempat mengundang suruh menjelaskan tentang zilenial. Kebetulan kita di Komisi E, saya di bawah, kami juga ada di Spora Par juga, bahwa zilenial adalah salah satu upaya pemerintah ke Jawa Tengah untuk menjemput, untuk memberikan ruang-ruang kreativitas buat anak muda di Jawa Tengah. Macam-macam, ada yang anak mudanya kan nggak semua pengen jadi mungkin orang kreatif, ada yang pengen jadi petani, ada yang pengen bisnis, ada yang pengen apa. Hari ini sudah dimulai oleh Pak Gubernur, pemerintah Jawa Tengah membuat kartu zilenial. Cuman kadang-kadang masih banyak kendala, kendalanya apa? Sosialisasinya yang kurang. Pemerintahnya sudah siapkan fasilitasnya, programnya sudah keren. Terus kemudian aplikasi-aplikasi, saluran-saluran penyaluran apresiasinya juga sudah disiapkan. Yang jadi masalah baru mental anak mudanya, mental masyarakatnya ini yang kadang-kadang belum bisa menangkap. Dia hanya melihat, oh alhamdulillah di Kota Semarang akhirnya punya lapangan pedal baru di Simpang 5 misalnya begitu. Tapi hanya sebatas cukup informasi saja, tapi tidak tergerak untuk memanfaatkan ruang-ruang publik ini menjadi bermanfaat. Karena yang seperti disampaikan oleh Pak Saleh tadi yang luar biasa, kalau saya bahasa kita anak muda, tingkat kegabutan anak muda hari ini dapat memicu kejahatan. Bengongnya teman-teman ini saking bingungnya, mungkin saking jahile, ada orang lewat, kita kelompoknya kayak culun-culun, cupu-cupu, kepruk ya, saking gabutnya gitu, saking tidak ininya. Dan yang gede-gede, cuma bandingan juga ternyata. Saya melihatnya juga yang selain tadi saya bilang bahwa mentalnya masyarakat hari ini juga masih hanya sebatas, kalau sudah disiapkan bukan berarti dia langsung menikmati fasilitas, kan masih nunggu dijemput dulu, didorong dulu. Jadi perlu ada edukasi mental health-nya, edukasi kepeduliannya, turun ke lapangan untuk menjemput masyarakat ini untuk bisa kolaboratif, karena judulnya kolaboratif pemerintah, pemuda dan stakeholder, menurunkan tingkat kejahatan. Yang terakhir, kalau menurut saya, teman-teman hari ini untuk menurunkan tingkat kejahatan, peran pemerintah dan teman-teman harus bisa bekerja sama dengan baik. Teman-teman menjadi orang yang terdekat dengan lingkungan. Begitu kemudian mohon maaf, ada kebakaran begitu, telepon pemadam itu bisa 15-20 menit baru sampai ke titik api. Nah, kalau siapa yang dimintain bantuan akhirnya kan tetangga sekitar. Jadi akhirnya peran penting pemuda hari ini untuk berani speak up, berani tangannya diulurkan lebih dahulu untuk membantu sesamanya. Kalau misalnya ada tindak kejahatan, kalau di Kota Semarang ada aplikasi Libas itu tuh, Pak Saleh, aplikasi Libas. Jadi kalau kemudian ada yang dibegal, dia tinggal mencet itu, jadi kayak emergency button begitu, tinggal dipencet, akhirnya terconnecting langsung ke Polrestabes akan turunkan. Di Kota Semarang sudah ada. Mungkin nanti ini juga bisa ditiru oleh daerah-daerah yang lain. Siapa yang mau mencet? Kalau kita nunggu polisi, kadang-kadang kalau nggak ada polisi kita nggak pakai helm. Ya kan nunggu orang polisi, apa kelas baik kan begitu. Tapi begitu ada polisi, padahal dia lagi beli soto di sebelah seragamnya seragam polisi, nggak berani pakai helm, tetap dipakai. Akhirnya perlu ada kesadaran yang lebih untuk mendorong agar kita semua bisa menekan tindak kejahatan. Itu Mas. Cukup menarik ya. Maksudnya memang ternyata kondisinya itu memang tindakan sudah disadari ada banyak peningkatan tindakan kejahatan itu dikarenakan mungkin ya kegabutan yang luar biasa. Dan sebenarnya pemerintah itu sudah berusaha untuk menciptakan berbagai fasilitas, berbagai aktiviti yang bisa
menjadi ruang ekspresi dari pemuda-pemuda tersebut ataupun pihak-pihak yang menjadi sasaran. Tapi ternyata memang awareness, kemudian memang mungkin sosialisasi juga perlu, sehingga fasilitas-fasilitas yang setelah disiapkan itu dapat teraktivasi gitu kan. Nah, ini menjadi PR penting karena memang hal tersebut membutuhkan kolaborasi. Itu sebenarnya dari berbagai bidang itu seperti itu. Mungkin sudah ada fasilitasnya, ternyata tidak ada yang mengelola ataupun memanfaatkan, sehingga fasilitas itu, maka itu banyak sekali kasus-kasus bahwa pemerintah sudah menyediakan fasilitas, sudah menyediakan infrastruktur, tapi ternyata masyarakatnya belum siap menerima infrastruktur tersebut, dan memang butuh penengah. Penengah ini adalah kolaborasi itu sendiri, yang itu bisa dilakukan oleh siapapun sebenarnya. Tapi di sini sudah ada narasumber ketiga, yaitu Mas Bro, itu selaku ini ya dari NGO Kemudaan gitu, Indonesia Exeter, dan cukup tadi nyambung juga dengan yang disampaikan gitu sama Pak Soleh bahwa peran keluarga juga ini sekaligus saja selaku TA Menteri Kementerian Lembaga. Nah, itu bisa menyampaikan. Oke. Baik, terima kasih Mas Arya. Mohon izin Mas Arya, Mas Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat teman-teman ya, ini sore-sore. Ya, baik teman-teman. Jadi memang betul, ketika kita ngomong soal kolaborasi pemerintah, pemuda dan stakeholder dalam mencegah kejahatan ini jadi penting. Gitu ya. Pertama, entitasnya ya. Jadi entitasnya kan kita ini pemuda semua, kira-kira gitu ya. Pemuda gitu ya. Dan sekarang memang eranya era kita gitu teman-teman gitu ya. Sekarang ada istilah bonus demografi, kita sekitar 69% itu usia produktif. Milenial itu mendominasi 52%-nya, kira-kira kan seperti itu. Nah, dan ini menjadi penting bagaimana kita memerankan pemuda. Karena satu, betul tadi yang Mas Iqbal sampaikan, namanya anak muda gitu ya, nggak bisa disuruh gabut gitu ya. Kalau gabut pikirannya pasti kemana-mana gitu ya. Makanya paling utama itu sebenarnya kalau saya, gimana caranya kita bisa menanamkan pendidikan karakter dan mental untuk anak-anak muda gitu, dan termasuk untuk kita semua. Caranya gimana? Salah satunya adalah dengan gerakan pemudaan gitu, kira-kira aktivitas-aktivitas produktif gitu, karena itu yang akan membantu karakter kita. Satu tadi ya, ada soal peran keluarga gitu, yang kedua lingkungan gitu, kira-kira itu menjadi salah satu dua hal yang membentuk karakter kita gitu, itu yang perlu kita sampaikan. Nah, begitu juga mungkin saya juga sedikit memperkenalkan gitu ya, kami ada NGO namanya Next Leader, teman-teman boleh cek di sosial medianya. Kita ada di sekitar 27 provinsi gitu ya. Kebetulan saya ada di pusatnya. Waktu itu kita bangun 2019, itu kita gunakan sebagai inkubasi lah teman-teman. Inkubasi teman-teman bahwa anak-anak muda menjawab bonus demografi ini memang nggak boleh gabut gitu ya. Nggak boleh kita boleh gabut gitu kira-kira. Makanya perlu aktivitas-aktivitas ini gitu ya, secara tidak langsung gitu ya. Jadi dengan kita beraktivitas, kita memiliki aktivitas-aktivitas produktif dan positif gitu ya, angka kriminalitas pasti akan menurun gitu ya. Jangan kok suruh mikir untuk berbuat kriminal gitu ya, kira-kira. Untuk kita bisa membuat program, kita berpikir produktif, gimana kita mengadvokasi program-program pemuda untuk pemerintah aja, kita sudah pikiran kita udah penuh, kira-kira gitu. Itu secara tidak langsungnya. Yang kedua gitu ya, ketika kita punya kegiatan-kegiatan produktif, sebenarnya bisa kita kolaborasikan. Kayak contohnya misal gitu ya, saya tahun lalu gitu ya, kita ketemu dengan BNN gitu ya, Badan Narkotika Nasional gitu, kita advokasi dengan Pak Deputi. Waktu itu kita diskusi dan hasilnya kita melakukan kolaborasi dalam dua hal. Satu gitu ya, kita itu membuat KKN gitu ya, kayak KKN di perbatasan, karena memang border narkoba itu ada di perbatasan itu. Jadi kita Indonesia berkolaborasi dengan beberapa universitas, kita buat KKN di perbatasan itu. Itu yang kita selalu segera lakukan. Yang kedua memang edukasi gitu ya, karena apalagi narkotika di daerah perkotaan ini sudah sangat luar biasa. Bahkan mungkin di sekitar kita itu banyak sekali gitu ya, yang tidak teridentifikasi itu di disko dan sebagainya, itu peredarannya luar biasa. Itu salah satu saja gitu, ke bagaimana peran
kita pemuda lewat organisasi-organisasi itu sebenarnya bisa berkolaborasi gitu ya, dengan pemerintah, dengan pihak stakeholder lain, dengan teman-teman swasta. Karena teman-teman swastanya juga kadang-kadang perlu juga gitu ya, kita ajak kolaborasi. Misal tidak akan mungkin ada iklim investasi yang baik gitu ya ketika di situ ada kriminalitas. Nah itu yang kita bisa jadi agent of change-nya gitu kira-kira gitu ya. Kalau anak-anak muda kan gitu ya, mahasiswa kan sebagai salah satunya kan social control agent of change gitu kira-kira. Itu yang bisa kita deliver terus teman-teman gitu. Dan itu sekarang makin menjamur saya lihat gitu ya. Sekarang makin banyak komunitas-komunitas pemuda gitu ya. Dan tadi salah satu kuncinya ya tadi kolaborasi gitu ya. Jadi kita bagaimana untuk menekan kejahatan sebenarnya menurut saya dari satu kita tanamkan value-nya lewat keluarga, lingkungan, kita harus berbuat positif. Kedua, bagaimana kita memberikan kontribusi langsung tidak langsung gitu ya, lewat organisasi, lewat aktivitas-aktivitas kita gitu. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memberikan impact kira-kira. Nah dengan tiga hal itu saya kira itu akan secara tidak langsung akan membentuk ekosistem kita gitu, ekosistem bahwa akan turun tuh tingkat kejahatan, tingkat kriminalitas gitu ya. Dan harapan kita sih, saya yakin lah teman-teman yang ada di sini ini bisa jadi local heroes dan local leaders di masing-masing kampus, masing-masing kos gitu ya, masing-masing kontrakan gitu ya, untuk kita bisa yuk kita berbuat apa, kita melakukan apa supaya tadi ujungnya adalah jangan sampai teman-teman kita gabut, jangan sampai kita gabut. Kira-kira itu kalau dari saya Mas Arya. Nah, ya, jadi ketika pembicaraan ini cukup hebat ya. Tadi memang seolah-olah ini settingan, ya. Maksudnya sudah tergambar bahwa memang ada kerangka. Tadi memang secara umum kenakalan itu terbentuk dari keluarga, lingkungan, kemudian juga pemerintah, kemudian tadi juga dari Mas Diba juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyediakan fasilitas, tinggal bagaimana itu bisa membuat aktivitasnya. Dan jawabannya Mas Diba itu bagaimana pemuda ataupun teman-teman di sini itu membuat gerakan kepemudaan sehingga tumbuh kolaborasi itu, sehingga aktivitas-aktivitas positif yang akan muncul. Nah di sini mungkin kita buka nih kesempatan untuk bertanya atau mengusulkan inisiasi ataupun pikiran dari teman-teman semua. Oh ternyata ini momennya penting nih, karena mau menjelang Agustusan di sini kan. Mungkin di sini ada yang lagi jadi panitia, Karang Taruna atau apapun, bisa disampaikan apa sih yang menjadi masalah teman-teman untuk bisa aktif ya. Itu apa? Monggo kalau ada teman-teman yang mau tanya. Oke, satu. Mungkin bisa langsung dikasih atau ada yang lain? Satu dulu ya. Oke, siap. Langsung sampaikan bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang terhormat Bapak Muhammad Saleh dan juga Mas Diba Istia dan juga di Jateng dan juga Mas Zuhruf. Mas Zuhruf. Mas Zuhruf. Yang ingin saya sekedar menanggapi dan juga ingin bertanya kepada para narasumber yang terhormat bahwa yang seperti yang saya ketahui, seperti yang saya tahu bahwa ada sekitar 37 juta penduduk di Jawa Tengah khususnya, karena kita lingkupnya di Jawa Tengah ini ya Pak. Terus ada sekitar 16 juta Gen Z dan milenial yang akan menjadi sasaran dari target kartu milenial itu sendiri. Di sini bahwa perkenalkan saya dari Zilenial juga, dari Zilenial Boyolali, dan juga ini juga sekedar termasuk dari keresahan saya Pak, yang dimana di Boyolali sendiri itu banyak pemuda-pemuda atau para remaja yang masih terbilang tingkat pendidikannya itu tidak sampai di perkuliahan atau perguruan tinggi. Yang dimana ketika kita sadari bahwa orang-orang yang memiliki kesadaran penuh untuk melakukan suatu perubahan, jadi agen of change, jadi agen social control dan lain sebagainya, itu bahwa para pemuda-pemuda yang tidak punya pendidikan di perguruan tinggi itu, mohon maaf ya, bukan merendahkan, cuma memiliki kesadaran sosial yang lebih rendah. Nah di situ bagaimana kita meningkatkan kesadaran di para pemuda-pemuda yang mungkin masih memiliki kesadaran sosial yang masih rendah itu, dan juga kadang mereka itu
agak alot Pak, agak atos kalau kita ngasih tahu baiknya seperti ini itu untuk apa ya, bisa dibilang perkara-perkara kriminalitas atau kejahatan para pemuda di desa, bahkan di Kota Semarang sendiri itu tuh pemuda itu sangat tinggi sekali, termasuk tinggi Pak. Entah itu kreat, entah itu balapan di Cipto Reswe itu Pak, di daerah Jalan Cipto itu kan sering ada kecelakaan dan lain sebagainya. Bahkan para masyarakat pun itu pemuda-pemuda sering menyebutnya Cipto Reswe Pak, itu karena sering membuat balapan gitu. Itu sering terjadi kecelakaan dan lain sebagainya, itu kan merugikan banyak pihak ya Pak. Terus juga masih banyak yang lainnya juga. Itu bagaimana tanggapan dari bapak-bapak narasumber di sini, bagaimana untuk meningkatkan kesadaran dari pemuda-pemuda di desa, entah itu anak taruna, entah itu dari komunitas-komunitas di desa, dan juga bagaimana nanti arah kedepannya pemuda-pemuda di kota-kota ini di yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, ketika mereka balik ke desa, ke kampung halaman, itu bisa untuk meningkatkan kesadaran di teman-temannya itu. Jadi itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Mungkin ada pertanyaan lain atau mungkin bisa langsung dijawab? Satu. Panjang banget. Panjang ini pertanyaannya. Oke, terima kasih. Pertama saya tertarik bahwa terutama teman-teman yang milenial dan zilenial ya, apalagi tadi kita berbicara misalnya Boyolali. Jadi memang misalnya seperti Boyolali kan kita tahunya kan di sana kan misalnya penghasil susu ya. Kalau kita berbicara sekarang, harusnya susu ini kan menjadi primadona karena programnya Pak Prabowo kan makan dan juga minum susu gratis kira-kira begitu. Walaupun juga beberapa kali saya bertemu dengan Mbak siapa yang susu kemarin viral, Mbak Parno sama yang masalah pajak itu kemarin. Ya pokoknya Mbak itulah gitu ya. Ternyata banyak anak muda itu lebih senang jadi buruh pabrik. Karena kan kalau buruh pabrik itu kan jelas 1 bulan udah pasti dapat UMR. Misalnya UMR-nya 2,5 juta gitu ya. Jadi dia misalnya kerja 8 jam, setiap bulan sudah pasti dapat UMR. Kalau misalnya saya beternak susu sapi perah misalnya ya, berapa ekor, itu pas lagi harganya naik, oke Pak, tapi pas harga turun kan kita kadang-kadang bisa nggak dapat apa-apa bahasanya mereka. Walaupun sekarang lagi trennya lagi bagus misalnya gitu ya, Bang Pramono ya, yang Boyolali kemarin. Sebenarnya banyak komunitas-komunitas maupun sumber daya lokal yang potensial dikembangkan, tapi memang karena tadi itu terkadang karena pengetahuan yang sangat berbeda, terbatas, pokoknya maunya yang instan lah, yang instan ya ini kira-kira gitu. Dan itu pola pikir itu juga bukan hanya dalam konteks pekerjaan, pola pikir instan pun juga saya kira dalam hal-hal yang lain itu juga berpengaruh sekali, terutama dalam pengambilan diskusi di desa-desa maupun juga di daerah-daerah. Sehingga menurut saya, kalaupun misalnya kita tahu bahwa tingkat pendidikan, mungkin Mas Dipa bisa koreksi karena Komisi E ya, tingkat pendidikan kita rata-rata mungkin SMP atau mungkin SMP kelas 2 atau SMP kelas 3, kelas 2 rata-rata di Jawa Tengah ini misalnya. Artinya kan kita perlu mensupport pelatihan ataupun juga keterampilan-keterampilan yang itu bisa kita sisipkan di kartu zilenial itu, Mas. Misalnya pelatihan motong rambut, barbershop gitu ya, pelatihan kuliner atau pelatihan apapun yang itu dilatih melalui kartu zilenial itu, dan juga dari keterampilan itu dia bisa mungkin ada kesempatan bisa bekerja ikut orang lain atau dia membuka sendiri tempat barbershop di rumah atau di kotanya dan sebagainya. Jadi saya kira kolaborasi dalam konteks ini menurut saya adalah bagaimana kartu zilenial itu menyiapkan fitur-fitur yang lebih banyak karena kepentingan pemuda yang juga banyak untuk mengisi ruang-ruang kosong yang Mas Dipa tadi bilang itu.
kegabutan itu kan kalau diisi dengan keterampilan, apalagi kalau misalnya tingkat pendidikannya masih rendah, misalnya cuma SMP kelas 2 dan sebagainya, itu kan belum matang kira-kira gitu ya. Mungkin kalau sudah SMA sudah lumayan bergaul. Kan biasanya kan kalau SD kan sekitarnya sedikit ya, pergaulannya radius sekian kilometer. SMP itu sudah berkenalan dengan teman-teman satu kecamatan, karena SMP rata-rata kan di satu kecamatan, kalau negeri maupun swasta. SMA itu tidak semua kecamatan punya, kadang ada 2-3 kecamatan, sehingga bergaulnya pun juga lebih luas. Makanya ada orang bilang, wah gaulmu kurang atur deh, karena memang dengan sekolah yang lebih jauh, terus dia bergaulnya lebih banyak orang, variasi, itu juga meningkatkan kedewasaan dari seorang anak muda. Semakin kuliah, pindah tempat gitu kan. Misalnya di Semarang ini ada orang Medan, ada orang Papua, ada orang Ambon, ada orang Jawa Tengah sendiri, ada orang Jakarta, Bandung dan sebagainya. Pergaulannya lebih luas lagi. Berarti kalau ini perjalanannya tambah jauh, sehingga semakin tahu toleransi, tepos selera. Oh ternyata budaya kalau di Sumatera begini ya, kalau ketemu orang Papua begini ya. Jadi semakin berubah pola pikirnya. Jadi memang pendidikan itu memang merupakan perubahan pola pikir menurut saya. Selain juga kita punya keilmuan, keterampilan dan teknologi dan sebagainya. Jadi saya kira untuk mengisi ruang-ruang tadi, saya kira kartu selenial ini dengan keterampilan dan juga pelatihan-pelatihan itu menjadi penting menurut saya. Saya kira gitu. Mungkin Mas Kipal. Terima kasih Pak Saleh. Kalau saya lihat di TikTok ya, Mas, wah becek manggonen puto daripada neng desa. Kalau di desa kerja bakti nggak keluar itu dibulinya satu desa. Jadi harusnya tingkat sosialnya lebih tinggi teman-teman yang ada di desa daripada di perkotaan. Fenomena ini menarik sekali. Tadi yang disampaikan oleh Pak Saleh juga bahwa tingkat pendidikan itu mempengaruhi karakter dan gaya dalam bersosial di masyarakat. Kita temuan di Komisi E di beberapa spot kayak di Kudus itu malah anak-anak begitu lulus SD Wesley melu ngelinting aja kan gitu. Ikut ngelinting aja langsung jadi buruh aja, nggak usah jauh-jauh. Termasuk di daerah Ijen Batang, Brebes itu rata-rata begitu kemudian anak-anak putri terutama begitu sudah lulus SMP mau SMP, malah kadang-kadang yang tidak support untuk pendidikan tinggi itu adalah orang tuanya, karena kebutuhan tingkat pendapatan yang semakin nggak kejar begitu, butuh supporting anak harus bekerja, akhirnya anak-anak ini dipaksa untuk segera bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana akhirnya memunculkan, memicu agar masyarakat di daerah, pemuda atau mungkin yang mohon maaf pendidikannya yang terbatas untuk bisa ikut aktif gitu maksudnya ya, hingga terhindar kalimat keren hari ini, kegabutannya menjadi berkurang. Seperti kata Pak Saleh tadi, memang pemerintah harus turun langsung memberikan mereka mainan-mainan, kreativitas. Kalau boleh informasi ini kemarin di Snaker Trans itu gitu, ada pelatihan untuk kamu jadi guide naik gunung. Jadi sudah lebih variatif karena kekinian. Karena beberapa kali kemarin sempat kita kritikin, kamu ini pemuda-pemuda mungkin dia kalau mau SMA harus jauh keluar dari kecamatan, mungkin perekonomian juga tidak bagus, masuk ke BLK-nya jahit di luar pabrik itu sudah pakai mesin, dia masih pakai gunting gitulah. Jadi kita sempat kritisi tentang itu. Makanya hari ini pun pelatihan-pelatihan yang dimunculkan oleh pemerintah yang kita monitor sudah mulai mengikuti kondisi di lapangan di hari ini. Salah satunya yang sangat menurut saya terobosan baru adalah pelatihan guide untuk naik gunung. Yang kedua juga ada makeup MUA itulah, makeup artis gitulah, yang mua itulah itu sudah mulai banyak itu dilakukan. Dan memang akhirnya mau nggak mau setelah semua fasilitas disiapkan, forum-forum mainan-mainan juga disodorkan kepada masyarakat, kembali ke masyarakat.
masyarakatnya mau atau tidak. Itu masalah mental kita, mental bangsa lah yang kita harus sama-sama gitu masalahnya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mas atas pertanyaannya, sangat menarik gitu ya. Ini saya teringat waktu itu sama Mas Arya, kita pernah 2 bulan ya kita dampingi pemuda-pemuda di Brebes waktu itu. Kalau cerita singkatnya sebenarnya kalau teorinya kan gimana caranya kita membangun pemuda desa adalah kita carikan itu lokal virusnya. Tapi masalah hari ini lokal virusnya pada merantau Pak, kira-kira itu tapi memang fenomena yang sangat tinggi. Jadi menurut saya memang betul tadi. Pertama memang harus ada mainan gitu ya, kira-kira aktivitas produktif gitu ya, bukan cuma kerja bakti itu ya bagus gitu ya, tapi aktivitas produktif yang bisa mereka gunakan untuk berkontribusi di sana gitu. Karena itu penting nanti. Saya ada banyak kasus kayak misal di Banjarnegara itu ada Mas siapa namanya Mas Rizal itu yang dia mampu mengembangkan ekspor gitu ya, ekspor singkong gitu ya, dan saatnya memberdayakan muda-muda di sekitarnya. Karena lokal virus memberdayakan itu kan biasanya teori-teori di kampus seperti itu. Tapi itu memang betul harus dilakukan gitu. Karena tapi ya tadi kuncinya adalah bagaimana kita patik-patik itu, harus ada peran pemerintah di situ. Karena kalau tanpa itu tidak akan bisa terjadi hal seperti itu. Itu yang menurut saya sih yang pertama. Kedua, sebenarnya era digital sekarang ini jadi peluang untuk teman-teman di desa. Ya kalau kita lihat di Jawa Tengah mungkin sekarang 90% sudah ada internet ya Pak. Mungkin sudah ada internet. Sekarang sudah ada fenomena digital nomad itu ya, kalau teman-teman dulu pernah lihat gitu ya, orangnya ada di pedalaman Kendal sana atau di Temanggung atau di Wonogiri sana, tapi bisa kerja dengan startup di Singapura. Bayarannya dolar Mas, dolar Singapura. Tiba-tiba kaya mendadak. Dulu viral dikira pakai pesugihan, kira-kira kan gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa, itu kan memang butuh proses dan tapi itu sebenarnya menjadi peluang kita untuk kita akan menjadi narasi kita akan lebih mudah mengajak anak muda untuk bisa yuk balik kampung, yuk kita bisa menjadi local leaders lah kira-kira gitu ya, untuk bisa bersama teman-teman yang lain. Karena kita tahu sebenarnya semua sumber daya itu adanya di desa gitu ya. Sapi ada di desa, padi ada di desa, pendidikan pangan semuanya ada di desa gitu ya. Kota Semarang ini kalau nggak ada Temanggung, nggak ada hubungan kayaknya juga kelaparan gitu ya. Superindo. Ada Superindo. Tapi peluangnya di sana ada gitu ya kira-kira seperti itu. Tapi ini memang jadi challenging gitu ya. Tadi Pak Saleh dan Mas Dimas sudah menyampaikan soal kartu zilenial. Menurut saya ini sangat menarik Pak dan sangat baik gitu ya untuk kita bisa dukung bareng-bareng Pak. Tinggal yuk kita bareng-bareng kontribusi di zilenial itu seperti apa dan kita awasi bareng-bareng gitu dengan Pak Saleh nanti gitu ya. Oke, itu aja Mas Arya dari saya. Terima kasih Mas. Ya, jawaban cukup menarik ya. Dalam artian memang keresahan itu juga terjadi pada saya gitu kan. Saya orang Temanggung desa ya kan, kemudian orang tua Semarang, untuk balik itu di Canggung sebenarnya. Canggungnya itu kadang-kadang sudah nyambung ya secara pola pikir, tapi yang canggungnya itu aktivitasnya juga berbeda gitu. Karena mungkin saya masih kuliah, teman-teman di desa sudah bekerja ataupun sudah apa, dan itu memang menjadi gap ya. Dan harapannya dengan pendekatan pemerintah yang lebih langsung ya dengan kartu zilenial seperti itu kan sebenarnya langsung bisa memberikan pilihan alternatif aktivitas gitu. Dan itu memang perlu didorong gitu. Apalagi sebenarnya program tersebut bisa dikolaborasikan, mungkin bisa jadi usulan bukan hanya pelatihan, tapi kartu zilenial itu juga bisa digunakan untuk mencari aktivitas gitu. Aktivitas misalnya kayak event atau apa yang itu memang bisa terkoneksi di seluruh komunitas ataupun organisasi pemuda. Itu bisa jadi, mungkin Masnya bisa usul nih dengan teman-teman di organisasi yang lain, karena memang keterhubungan ya, mungkin kartu zilenial itu menjadi keterhubungan antara aktivitas dengan zilenial itu sendiri. Dan mungkin bisa jadi itu menjadi pertimbangan oleh bapak-bapak Dewan menjadi besok akan seperti itu, karena memang dengan adanya aktivitas tadi ya kita ada kesimpulan mikro, kesimpulannya itu kan kriminalitas atau tindakan kejahatan itu bisa dikurangi karena mengurangi kegabutan itu. Nah, salah satunya tadi sudah disebutkan bahwa bisa nih lewat kegiatan zilenial. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau memberi masukan atau pertanyaan lagi?
Satu, oke. Oh, dua, ya udah langsung aja satu sesi ya. Atau berapa? Tiga? Oke, tiga nih. Oke. Mas Aryo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu Nurul Rahman. Saya dari Kabupaten Pojok, yaitu Kabupaten Brebes. Alhamdulillah, saya bisa tetap dan berkesempatan hadir di sini. Saya dari mahasiswa Universitas Semarang. Izin menyampaikan Pak bahwa di Kabupaten Brebes sendiri itu rata-rata pendidikan itu masih sangat rendah. Artinya yang sangat beda dengan saya itu yang berkuliah hanya sekitar 5 atau 7 orang yang mampu menutup pendidikan hanya sampai strata 1. Masih banyaknya terima pendidikan yang ada di Kabupaten Brebes. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa yang terjadi di Kabupaten Brebes itu adalah kita kembali lagi bagaimana parenting dari orang tua atau pendidikan yang disampaikan oleh orang tua. Karena kalau bapaknya ustaz itu biasanya anaknya joget ngaji, Pak. Kalau bapaknya TNI, anaknya sudah disiplin. Artinya kan pendidikan orang tua pun harus belajar. Orang tua pun harus harus berkembang, Pak. Nah di awalnya sendiri itu belum ada ruang tersebut, Pak. Artinya bagaimana sih Pak tanggapan dari Bapak yang ada di stakeholder pemerintahan menanggapi bahwa yang belajar itu bukan hanya pembelajaran saja, tapi bagaimana orang tuanya itu mampu berkembang, mampu menjadi orang tua yang mendidik juga terhadap anak. Syukur dulu aja. Bagaimana bersatu Syukur dulu. awal. Closing. Diberesin. Kita closing aja. Jadi masukannya karena saya belum Islam jadi ya orang tua dalam arti bersatu pula, orang tua dalam pertama. Wah, Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa buat kita semuanya ini ya. Nah, pertama tadi menarik gitu ya, kita ngomong soal bonus demografi gitu pertama. Nah, ini kalau mau izin saya pakai jas kementerian Asik. ya, karena kebetulan saya di Kementerian Kementerian dan Keluarga ini ada juga dengan yang pertanyaan yang kedua tadi. Itu salah satu concernnya ada di kependudukan gitu ya. Isunya kependudukan sekarang adalah demografi DIY, betul tadi gitu ya. Jadi sekarang fenomenanya saya 8 bulan ini mempelajari data-data. Salah satu yang menarik adalah ada nama data National Transfer Account gitu ya. Itu mendefinisikan sebetulnya betul nggak bonus demografi itu jadi bonus gitu kira-kira. Karena definisi bonus itu seharusnya orang yang produktif itu punya spend gitu ya, atau punya simpanan gitu ya, untuk dia bisa menggunakan aktivitas-aktivitas lainnya. Dan hasilnya di Indonesia ini hanya sekitar 20% yang bisa punya itu gitu. Dan itu hanya di kisaran umur 30 sampai usia 55. Di atas itu, di bawah itu secara kurvanya sudah minus semua, Pak. Sudah tidak ada punya tabungan, Pak. Gitu. Kalau akumulasi ya, misal umur 1 sampai kalau umur 1 kan pasti belum produktif ya, pasti dia akan kurvanya gitu. Nah itu dan dua hal yang tertinggi gitu ya, yang menjadi penyebab konsumsi itu pendidikan dan kesehatan. Nah ini memang jadi kunci. Bagaimana kita caranya mencapai bonus demografi? Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjamin pendidikan dan kesehatan. Ini masih kita advokasi betul gitu ya untuk itu. Karena tanpa ada dua hal ini gitu ya, bonus demografi baik itu secara langsung gitu ya, karena dia sehat, dia bisa produktif, dia punya pendidikan yang layak, dia bisa bekerja dengan layak, itu kan secara langsungnya. Secara tidak langsungnya juga sama gitu ya. Ketika dia sakit gitu ya, akan ada spend gitu ya, ada spend yang harus dikeluarkan. Ketika pendidikan tidak gratis, juga harus ada spend yang dia keluarkan untuk konsumsi itu. Sehingga tadi kelihatannya sekarang kan bonus demografi ini kita diangkat, namanya kalau ini agak sedikit teknis, namanya ada ketergantungan dividend ratio-nya. Kalau dividend ratio kita ini sekarang sekitar 60% gitu, 60% dari 40. Itu seharusnya dua orang itu menggendong satu orang, kira-kira gitu ya. Pak Saleh ini gitu ya, ada dua orang bisa sama perusahaan gitu ya, kira-kira menggendong satu orang anaknya, kira-kira gitu kalau definisinya. Tapi nyatanya kan enggak gitu. Dan ini yang memang kita perlu advokasikan gitu. Itu juga akan berimplikasi terhadap tadi kenapa kok tidak ada layanan untuk anak muda gitu ya.
itu ya memang boleh nih teman-teman nanti bisa bersuara juga nanti ke mengadvokasi ke teman-teman DPRD atau ke Cilacap ya dari Cilacap, atau sebenarnya kalau nanti mungkin Pak Saleh sama Mas Viva soal dana desa bagaimana bisa nggak kira-kira untuk digunakan untuk membuat perusahaan desa, kira-kira mungkin Pak Saleh dan Mas Viva bisa menjawab hal tersebut gitu ya. Kedua, soal fenomena judul, jadi memang sejak pemerintah Pak Jokowi waktu itu kan sangat intens, terutama 2023 ya, sudah sekian terblokir. Tapi memang sistem sepertinya kalau saya pelajari dan baca beberapa berita memang secara sistem ya, karena memang dibunuh 10 hasilnya 100 gitu kira-kira buat itu. Dan itu terus. Nah ini kan memang sepertinya memang perlu ada sistem proteksi secara nasional untuk itu gitu, karena kan servernya ada di Kamboja dan sebagainya, itu jadi akan lintas border gitu ya, kita nggak bisa intervensi Kamboja, kira-kira seperti itu. Nah mungkin semoga Pak Prabowo ini kan dengan diplomasi beliau yang luar biasa bisa mengantisipasi hal tersebut, karena kan ini bukan hanya dengan kita gitu ya, bukan cuma urusan dalam negeri kita, karena servernya udah pakai Kamboja, mungkin Kamboja nanti bisa ke Makau gitu ya, kira-kira Makau bisa ke mana lagi gitu kira-kira, itu kan harus memang butuh diplomasi yang luar biasa gitu. Itu yang mungkin jawaban saya Mas ya, dan saya kira sih kita harus tetap optimis gitu ya, untuk dengan pemerintah kita sudah mencoba terus mengadvokasi itu, kira-kira bagaimana caranya kita mengantisipasi bonus demografi ini supaya tidak menjadi bencana demografi gitu ya. Kalau kita selalu contohkan, kita harus bisa menjadi Korea, Jepang yang berhasil mengoptimalkan bonus demografinya, bukan Argentina, Brasil atau Amerika Selatan lainnya yang gagal dalam mengantisipasi bonus demografi itu gitu, dan justru malah jadi middle income trend-nya terjadi gitu kira-kira. Itu yang bisa kita sampaikan. Dan yang kedua, sepakat Mas, tadi Pak Saleh sejak awal sudah sampaikan keluarga menjadi ini pertama gitu ya, sekolah pertama untuk anak-anak, terutama bagaimana dalam pengasuhannya gitu, karena value moral gitu ya, apa contoh yang diberikan itu pertama memang dari keluarga kira-kira gitu ya. Dan yang menarik di fenomena di Indonesia ini ada di fenomena fatherless gitu kira-kira gitu ya, ketertidakadaan adanya tiada kira-kira gitu ya, dari sosok ayah itu yang sekarang juga kita baru gaungkan supaya ayah-ayah ini juga yuk kita bareng-bareng gitu ya, kontribusi gitu. Kita punya gerakan ayah teladan Indonesia gitu ya, Pak Wiyaji itu yang mengutarakan itu juga, itu untuk bisa memotivasi gitu, saling memotivasi ayah-ayah untuk bisa saling mensupport gitu, apa sih kendalanya gitu dan sebagainya. Karena itu peran orang tua itu memang sangat penting gitu ya, bukan cuma ibu tapi juga ayah sebagai biasanya sebagai penyuntik moral, semangat juangnya kira-kira gitu ya, motivasinya gitu ya, itu tuh biasanya sosok ayah yang menjadi peran pentingnya ya. Itu terus tadi terakhir, nah ini kalau untuk aliran kasus nanti Pak Saleh dan Mas Viva lebih silakan Pak. Ya, tadi terkait dengan kenapa kok tidak ada perpustakaan atau ruang baca. Nanti yang Cilacap saya sampaikan dengan Mbak Titan yang DPRD dari Dapil Cilacap, karena kan kalau perpustakaan desa itu sebenarnya bisa diatur menggunakan dana desa, cuman tidak semua desa mau menggunakan anggaran itu buat dana desa, karena kan penggunaan dana desa itu ditetapkan melalui musdes, musyawarah desa, dan musyawarah desa rata-rata pasti fisik. Pak, RT saya jalan ke sekian ratus meter, RT saya buat simpan pinjam, RT saya buat musola, jadi irigasi. Jadi terkadang untuk perpustakaan desa ini tidak teranggarkan karena dalam musdes itu sudah patah dulu, tidak bisa dianggarkan karena dalam RAPBDes, rencana anggaran belanja desa itu harus diputuskan melalui musyawarah desa. Tentu mekanismenya mungkin bisa dapat bantuan dari keuangan provinsi, nanti kita sampaikan ke Mbak Tita yang dapilnya Cilacap, nanti Mas Dipa lah yang menyampaikan. Yang kedua terkait dengan judi online, saya kira kita mungkin masih ini ya, sampai hari ini kita masih menunggu keputusan pemerintah
kan Mabes Polri kan juga lagi memproses tuh terkait dengan judi online. Nah, harapan kita di bawah kementerian sekarang jadi Menkom Digi ini bisa dihapus ya. Walaupun mungkin dihapusnya 10 yang muncul 100. Jadi memang tingkat apa mungkin duplikasi atau apapun namanya mereka ya, sehingga mereka kalau dihapus 10 mungkin dia bisa bikin lebih banyak lagi. Nah ini mungkin juga butuh kerja cepat atau mungkin apa namanya ya, kerja cermat dari pemerintah dalam hal ini Komdigi, sehingga Komdigi bisa kerjasama dengan APH dalam hal ini kepolisian. Kepolisian saya kira juga punya cybercrime gitu ya, tapi kan patroli cybercrime ini kan juga kadang kita patrolinya 24 jam, mereka 24 jam bikin terus. Jadi untuk menjaga yang hapus-hapus, mereka juga punya tim yang memproduksi terus seperti itu. Jadi memang terkadang ya kejahatan itu lebih pintar kadang-kadang dari aparat penegak hukum maupun juga pemerintah. Tapi kita harus optimis. Saya yakin di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini, Bu Muti Hafid dan kawan-kawan, Pak Kapolri, Pak Kapolda, saya kira bisa untuk menyikat judi online ini. Terkait dengan tadi masalah bonus demografi yang disampaikan oleh Mas Sugruh ya, juga tadi yang dari Brebes dan Kendal, saya kira kita setuju bahwa Jawa Tengah ini memang kita Jateng ini kan harusnya kalau di tengah namanya Central Java itu kan harusnya kita bisa lebih oke ya, tapi karena memang infrastruktur kita ini memang agak terlambat daripada Jawa Barat dan Jawa Timur, baik infrastruktur jalan tol, infrastruktur pelabuhan, infrastruktur kawasan industri dan sebagainya, sehingga memang kita butuh ibaratnya kerja-kerja itu, kalau bahasanya Pak Prabowo tadi sambutannya itu, kalau misalnya orang mau swasembada pangan butuh sekian tahun ya, kalau bisa kita sekian bulan. Nah, ini saya kira ini butuh butuh effort yang besar kabupaten, provinsi bersama pusat, supaya bagaimana kita menaikkan misalnya tadi terkait dengan partisipasi sekolah. Saya kira butuh kerja sama semua pihak. Pak Prabowo misalnya hari ini bisa bikin sekolah rakyat, saya kira itu bagian daripada upaya pemerintah untuk mengambil yang itu, yang tidak bisa sekolah, mungkin SD, SMP, miskin misalnya, tidak punya kemampuan keuangan, disapu semua masukin sekolah rakyat. Terus yang memang sekolahnya sudah bagus dimasukin ke sekolah unggulan dan sebagainya. Saya kira inilah kombinasi, saya kira pikiran Pak Prabowo ini. Satu sisi juga ada aspek sosialismenya, tapi satu sisi juga kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi dan aspek ketahanan pangan dan sebagainya. Jadi saya kira ini kombinasi, dan saya yakin 5 tahun ini mungkin bisa agak berkurang dan bisa ditangani oleh Pak Presiden. Saya kira gitu Mas. Siap, terima kasih Ketua. Saya menambahkan sedikit. Kita sempat penelitian di Komisi E, sempat diskusi sedikit tentang bagaimana caranya keterminatan baca muncul dari wilayah di pedesaan. Cuman kadang-kadang kendalanya begitu kita sudah buatkan perpustakaan, kendala berikutnya adalah apakah buku-buku itu sudah update kah, tidakkah, yang merawat siapakah, itu menjadi PR tersendiri. Mungkin nanti kalau saya bisa sampaikan kepada Dinas Pendidikan juga, mungkin tidak dengan konsep perpustakaan yang ada di desa, tapi lebih meningkatkan sekolah-sekolah yang ada di desa-desa itu sendiri. Karena minat baca itu pun sebetulnya kalau kita yang sudah dewasa, yang memang dari dulunya nggak begitu suka baca, agak berat juga disuruh paksa untuk baca. Tapi kalau kemudian akhirnya sekolah ini di treatment khusus, bagaimana dia bisa untuk memancing anak-anak muda, anak-anak kecil-kecil begitu untuk keterminatan baca, dan buku-buku yang diperoleh pasti juga lebih update karena ditempatkannya di sekolah, memang untuk kepentingan pendidikan. Tadi pidato Pak Presiden waktu pidato kenegaraan, dia juga menyebutkan nanti akan kirim TV, smart class, televisi yang nanti bisa online, yang bisa tugas pemuda di hari ini. Kamu yang di Cilacap, jangan-jangan kamu tetangganya istri saya, karena istri saya Cilacap betul.
Tugas kamu hari ini bagaimana caranya itu TV yang diberikan oleh pemerintah tidak dipakai untuk karaoke oleh perangkat desa. Itu penting karena sudah disiapkan fasilitasnya. Kadang-kadang kan suka alih fungsi mendadak begitu ya. Kadang-kadang di desa itu orang-orang ngawasi, nggak kasih fasilitas internet masuk desa. Internet masuk desa bukannya untuk belajar membrowsing, malah nambahin judi online. Itu juga menjadi masalah. Baru tadi tentang judi online sudah dijelaskan Pak Soleh dengan Mas Sugruf juga. Terus saya izin geser ke Brebes. Luar biasa, kami lagi rancang perda kemiskinan Pak Soleh di Komisi E. Salah satu targetnya adalah Brebes Kebumen, memang daerah ekstrim kemiskinan yang Pemalang yang lagi kita konsen penuh. Kendalanya ternyata bukan tentang fasilitasnya. Di Brebes itu pabrik-pabrik banyak berdiri baru, tapi sayangnya tenaga kerjanya bukan orang Brebes. Kenapa? Mentality yang dibentuk oleh beberapa orang tua yang masih belum clean. Karena kadang pabrik-pabrik, saya sempat protes waktu itu. Kenapa kok di sini pabrik sampai ada bahasa kekurangan tenaga kerja? Ada satu pabrik besar di Brebes itu, kapasiti penerimaannya 15.000 orang, baru ketampung cuma 5.000. Padahal ini wilayah miskin. Kenapa kok nggak bisa masuk semua tuh? Ada apa kan gitu ya? Sempat waktu itu kita diskusi. Ternyata apa? Tingkat pendidikannya yang rendah. Orang tuanya saya ganjeli. Kudunya anaknya SMA bisa kuliah begitu, SMP belum lulus, cukup kita pertanian baik. Ayo nandur ya. Ayo yang mental seperti itu yang lagi hari ini kita tekan. Jadi bukan tentang menyiapkan pemerintah, menyiapkan fasilitas yang lagi kita dorong. Pemerintah juga harus turun untuk urusan mental masyarakatnya itu sendiri. Nah, untuk yang kendal gitu ya. Waduh, ini perbedaannya susah juga gitu ya. Agak ngeri-ngeri sedap. Kalau di kita ini lebih ke tugasnya teman-teman muda di hari ini untuk menjadi agen filterisasi, hoax, filterisasi. Kita tidak bisa bilang, karena dia pasti nggak mau kalau bilang, oh masamu salah, aliranmu salah, itu nggak mau, dia nggak mau. Tapi kadang-kadang yang bikin ramai itu gorengannya. Hari ini temuan kita, teman-teman muda beberapa kali kita diskusi, yang berbahaya bukan buzzer lagi, clipper. Ya, yang lagi rame clipper. Kita ngomong, saya dengan Pak Soleh ngomong nanti yang keluar dipotong-potong, saya berantem sama Pak Soleh nanti dibuat begitu. Itu sekarang yang lagi berbahaya. Itu yang juga nanti buat memancing gesekan di daerah. Tugas kita, saya ngerti, saya paham. Yang apalagi AI sekarang kita hampir nggak bisa bedain mana yang beneran, mana yang enggak. Tugas kita di hari ini untuk lebih concern teman-teman pemuda. Nanti kita support bareng-bareng, apalagi Pak Soleh jadi wakil ketua DPRD, powernya juga lebih besar, menekan pemerintah ikut mengajak teman-teman muda untuk berkolaborasi menjadi agen filterisasi arus perkembangan zaman ini. Gitu, oke Mas Arya. Cukup aja, cukup. Saya kira cukup. Udah. Cek. Udah lebih. Nah, tadi jawaban yang bagus-bagus dan memang secara simpulannya cukup menarik ya. Misalnya menarik itu muncul bahasan-bahasan yang tadinya itu kita bagaimana mencegah ya kan, tindak kriminalitas atau kejahatan, kolaborasi. Sekarang di akhir sudah ada pilihan-pilihan alternatif program-program. Oh bikin perpus, oh ada gerakan bagaimana biar gak fatherless, kemudian bagaimana. Nah ini memang menjadi sebuah diskusi yang produktif dan di penghujung acara ini saya mungkin menyimpulkan ya, mengkonklusikan bahwa memang perlu dibangun ya. Tadi juga saya mengapresiasi teman-teman keaktifan teman-teman peserta, di mana banyak masalah-masalah yang digaungkan dan banyak solusi-solusi juga yang terbentuk ya dari diskusi kita pada sore hari ini, yang semoga nanti apa yang menjadi kesimpulan ini bisa ditindaklanjuti baik oleh teman-teman pemuda sebagai agen urgensi tingkat lokal gitu, dan juga dari segi pemerintah supaya nantinya terdapat program-program atau mainan-mainan untuk mengurangi kegabutan. Di sini
Saya menyampaikan terakhir bahwa perlunya kolaborasi, kerjasama, awareness dari berbagai pihak stakeholders, baik itu pemuda maupun juga dari pemerintah ataupun organisasi-organisasi yang bisa melakukan menjadi katalisator dari solusi-solusi untuk mengurangi tindak kriminal atau kejahatan yang ada saat ini. Mungkin sekian dari saya, dan mewakili narasumber juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu foto?